pagi buat semuanya, Sampurasun. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang di dalam webinar akselerasi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif menuju Center of Excellence BKM, PPKN, FKIP Universitas Pasundan dengan dua narasumber, yaitu Pak Dikdik by Haji Arif MPD dari yang merupakan Ketua Program Studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan, sekaligus Ketua Asosiasi Program Studi PPKN Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang baru-baru ini dilantik. Kami ucapkan selamat kepada Pak Dikdik atas dijabatnya sebagai Ketua Program Studi PPKN di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, sekaligus juga mewakili dari Asosiasi AP3KNI, kemudian Bapak R. Abdul Rahim Abu Bakar SPD dari SMA Muhammadiyah 4 Bandung. Oke, untuk yang pertama yang akan menjadi pembicara adalah Pak Dikdik by Haji Arif MPD, lahir di Garut 17 Januari 1982, S1 PPKN UPI 2001 sampai 2006, S2-nya di UPI PKN 2006 sampai 2008, dan S3-nya PKN di PKN UPI 2018 sampai dengan sekarang. Semoga Pak Dikdik bisa segera lulus. Kemudian beberapa artikel-artikelnya bisa Bapak Ibu lihat di Google Scholar-nya Pak Dikdik. Dan tidak perlu panjang lebar, kita langsung saja sampaikan langsung kepada Pak Dikdik. Untuk waktu dalam seminar ini 40 menit untuk pembicara dan 15 menit untuk diskusi. Kami persilahkan kepada Pak Dikdik. Baik, terima kasih Pak Dinisin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Dekan KIP Universitas Pasundan, Bapak Dr. Uus Tuhamuddin MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan FKIP Unpas, pimpinan Program Studi PPKN Unpas, Ketua dan Sekretaris Program Studi PPKN Unpas. Berikutnya yang kami hormati narasumber yang kedua, Bapak R. Abdul Rahim. Ini saya menyampaikan salam dari Kang Evi Miftah Faridli. Tadi pagi WA saya, Kang, tolong sampaikan salam saya pertama untuk Pak Dekan, kemudian yang kedua untuk Pak R. Abdul Rahim. Kalau di WA sih panggilannya Pak Aden, betul ya? Kang Aden, betul. Salam untuk Kang Aden. Nah, sudah saya sampaikan ya. Tidak ada beban. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu para peserta, Bapak Ibu dosen di lingkungan PPKN FKIP Unpas, Bapak Ibu dari mitra, dari UAD, dari STKIP Pasundan ini, dari SMK 13, SMP 40, SMP Indonesia Raya, dan SMP Muhammadiyah 4 Bandung ya. Serta Bapak Ibu peserta dan para mahasiswa di kampus-kampus mitra Unpas, UAD, STKIP Pasundan Cimahi, dan hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahim dalam majelis ilmu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih
atas undangan yang disampaikan oleh program studi PPKN Unpas. Beberapa hari yang lalu ini Pak Cahyono menghubungi saya ngobrol tentang hibah ini ya. Nah, saya mengapresiasi PPKN Unpas mendapatkan hibah akselerasi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif menuju Center of Excellence. Jadi menjadi pusat keunggulan, begitu ya. Jadi pusat keunggulan MBKM PPKN. Barangkali nanti UAD juga belajar ke Unpas, begitu ya. Bagaimana menjadi pusat keunggulan itu, gitu ya. Kemudian dari obrolan itu mengemuka bahwa ada satu kegiatan yang perlu kita selenggarakan, dan saya menyambut baik sekaligus mengajak ini Pak Asep ini mengajak sebagai bagian dari implementasi MOU kita gitu ya, antara UAD dengan Unpas yang beberapa waktu yang lalu sudah ditandatangani oleh kedua rektor Unpas dan UAD, dan ini adalah salah satu implementasi dari MOU itu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita tindak lanjuti dengan PKS ya Pak Asep ya, di tingkat fakultas barangkali ya, karena yang punya cap di fakultas. Itu saya berterima kasih pertama atas undangan dari panitia program studi PPKN Unpas. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Dekan, sebenarnya sudah sangat banyak mengapa kita perlu melakukan inovasi gitu dalam media pembelajaran atau inovasi dalam media pembelajaran yang pertama kali. Kemudian baru karena pembelajaran perlu inovasi, maka komponen-komponen yang lainnya pun perlu mengikuti. Salah satunya adalah media pembelajaran. Inovasi adalah proses yang berlangsung terus-menerus, tidak pernah berhenti. Karena berhentinya inovasi berarti ya mati. Sebuah produk teknologi yang tidak berinovasi maka akan digantikan oleh produk lain yang lebih inovatif. Nah, demikian juga dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, guru atau dosen yang inovatif itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan gitu ya. Karena inovasi ini tadi sesuai dengan hibah ini akan mendorong pada bagaimana kampus atau sekolah menjadi pusat keunggulan. Baik Bapak Ibu, saya ingin berbagi tayangan untuk memandu diskusi kita. Saya diminta untuk berbicara tentang media pembelajaran inovatif, khususnya untuk PPKN di abad ke-21. Memang agak berat ini ya. Sekalipun demikian, sebenarnya praktek-praktek pengembangan media pembelajaran yang inovatif ini saya yakin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, para mahasiswa. Di sini ada para mahasiswa PPG ya, kategori 1, kategori 2. Saya mendampingi juga di UAD PPG kategori 1, kategori 2, dan saya melihat bagaimana Bapak Ibu guru-guru PPKN itu dalam waktu yang terbatas gitu ya, keluar ide-ide inovatif, keluar ide-ide kreatifnya ketika misalnya diminta untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dalam waktu yang sangat singkat ya Bapak Ibu peserta PPG ya. Inovasinya muncul, kreativitasnya juga muncul. Jadi agak berat, tetapi sebenarnya praktek-praktek pengembangan media pembelajaran yang inovatif ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia pendidikan. Baik, ini judul yang saya bawakan, media pembelajaran PPKN inovatif abad ke-21. Ini nama lengkap saya. Ini
media sosial Bapak Ibu yang saya kelola. Jadi agar tidak ketinggalan sama Pak Denny Zen gitu ya. Karena Pak Denny Zen kan generasi muda, tadi disebutkan dosen muda di PPKN Unpas begitu ya. Nah, ini beberapa media sosial saya mengembangkan. Kalau Facebook sudah dari dulu ya. Kemudian ini YouTube saya coba kembangkan. Kemudian ini Spotify Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan juga dengan materi yang akan saya sampaikan. Salah satu inovasi pembelajaran yang saya kembangkan gitu ya. Salah satunya adalah membuat podcast yang kemudian bisa diputar di Spotify. Selain kita mendengarkan musik, kita juga bisa mendengarkan podcast di Spotify. Ini media sosial lain, Instagram, Twitter, Bapak Ibu, saya masih mempertahankan Twitter ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dan ini adalah podcast. Oke, berikutnya bahan kajian yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kita melihat tentang siswa di abad ke-21. Seperti apa siswa abad ke-21 itu. Kemudian inovasi media pembelajaran PPKN. Yang berikutnya adalah saya ajukan podcast, salah satu media pembelajaran inovatif untuk pembelajaran PPKN. Barangkali nanti Kang Aden juga bisa berbagi banyak hal best practice bagaimana pengembangan media pembelajaran PPKN di sekolah. Yang berikutnya adalah tantangan bagi pendidik PPKN ketika kita mengajar di abad ke-21 menghadapi siswa generasi abad ke-21, maka apa yang perlu dikembangkan, dikuasai oleh guru, pengetahuannya, keterampilannya, termasuk sikapnya. Baik, yang pertama tentang siswa di abad ke-21 ini. Bapak Ibu, ini sudah umum kita pahami bahwa menurut teori generasi kita itu sekarang ya, ini yang siswa saat ini adalah generasi Z ya. Generasi Z yang lahir di antara tahun 97 sampai 2012. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, beberapa berbeda di kategori tahunnya, tapi tidak mengapa. Yang jelas generasi Z ini lahir di antara 96, 97 sampai 2012-an. Nah, ada selain generasi Z yang mengajar generasi Z itu, ada di antara ini barangkali Bapak Ibu ini yang sedang mengikuti PPG, termasuk saya sendiri nih, ada di sini di generasi Y. Kemudian yang sebelumnya di generasi X ya, tahun 65 ini dan sebelumnya ini generasi baby boomers ya, ini masih ada gitu ya, generasi baby boomers. Kemudian ini generasi X biasanya yang sedang memegang pucuk pimpinan biasanya kalau di kampus ya. Kemudian generasi Y ini yang Bapak Ibu guru-guru muda di sini yang sedang mengajar, dan generasi Z adalah siswa yang kita ajar. Berikutnya adalah generasi Alpha. Ini yang diharapkan nanti menjadi generasi emas untuk bangsa Indonesia. Nah, generasi Z itu adalah siswa abad ke-21. Ya, jadi penduduk kita itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Ya, ini sensus penduduk tahun 2020 dari Kata Data mencatat total populasi Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, naik 32,6 juta jiwa dibandingkan 2010. Nah, dari total penduduk Indonesia tahun 2020 itu generasi pre-boomer ya, sebelum baby boomer itu 5,03 juta jiwa, baby boomer 31,01 juta jiwa, ini 11%-nya, 11,56%. Generasi Gen X ya
58,65 juta jiwa, 21,88%. Nah, milenial 69,38 dan generasi Z itu 74,93 juta jiwa, 27,94%. Ini generasi Z dan generasi milenial yang menjadi siswa, yang menjadi mahasiswa gitu ya, itu yang menjadi siswa abad ke-21. Ini yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di sekolah atau Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi saat ini. Nah, kemudian yang post generasi Z, generasi Alpha tadi ada 29,17 juta jiwa atau 10,88%. Ini data menunjukkan bagaimana siswa-siswa yang kita hadapi gitu ya, siswa yang dihadapi di sekolah atau di perguruan tinggi, mereka masuk pada kelompok generasi milenial atau di perguruan tinggi dan sekolah adalah kelompok generasi Z. Dengan beberapa karakteristik sebagai berikut Bapak Ibu. Generasi Z itu generasi yang lahir pada era digital. Generasi yang kesulitan mengelola sebidang tanah dengan fasilitas pengairan dan modal yang cukup, ya. Nah, termasuk saya barangkali lahir di kampung gitu ya. Bapak Ibu biasa pergi ke sawah, mengelola sawah gitu ya, bertani. Tapi kalau diminta untuk mengelola sawah itu gitu ya, saya sudah tidak bisa gitu ya. Sudah tidak bisa, padahal hampir sebagian besar di kampung itu orang tua itu bekerja di sawah gitu ya, sebagai petani di sawah. Nah, generasi-generasi berikutnya itu sudah tidak lagi mengelola sebidang tanah di sawah itu, memilih pergi dari kampung gitu ya, bekerja pada profesi yang lain. Kemudian generasi Z itu mahir dan gandrung teknologi informasi dan aplikasi komputer, ini pasti ya, bukan hanya komputer tapi berbagai teknologi informasi yang berkembang saat ini. Mereka fasih teknologi. Kemudian intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan, khususnya teman sebaya. Dalam hubungan sosial mereka erat. Biasanya di media sosial tuh mereka sangat erat, ya, generasi Z ini. Dan terbiasa beraktivitas dalam satu waktu yang bersamaan atau multitasking. Jadi berbagai kegiatan dalam waktu yang sama itu bisa dilakukan. Generasi sekarang ikut webinar bisa melalui Zoom, di samping webinar kita bisa sambil rapat gitu ya. Pak Asep, Pak Cahyono, Pak Denny mungkin mengalami seperti itu ya. Bahkan webinar bisa beberapa tempat gitu ya, kita mengikuti webinar. Kemudian di prodi sendiri misalkan mengadakan rapat dan lain-lain. Itu karakteristik dari generasi Z, bisa melakukan aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Nah, berikutnya bagaimana dengan cara belajar generasi Z? Ini yang kemudian menuntut kita semua untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. Belajar generasi Z itu cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif atau pembelajaran berbasis TIK dan tentu menyenangkan. Ya. Jadi kalau ada kelas yang tidak menyenangkan, generasi Z itu ya nggak suka, ya, lebih memilih cari alternatif lain, gitu ya. Dan ini tantangan bagi kita, bagi guru, bagi dosen, bagaimana menciptakan kelas-kelas yang menyenangkan, kelas-kelas yang menggembirakan. Ya. Ada seorang ahli namanya Profesor Feynman pernah menyampaikan bahwa siswa itu tidak butuh guru yang sempurna 100% tidak butuh itu. Tetapi siswa, murid-murid kita itu, mahasiswa kita itu butuh guru, butuh dosen yang menyenangkan, yang dapat menggembirakan, yang dengan suasana seperti itu siswa atau mahasiswa itu punya
keinginan untuk hadir di kelas mengikuti proses pembelajaran. Bersemangat untuk hadir di kelas mengikuti proses pembelajaran. Itu tantangan bagi kita, apalagi guru PKN gitu ya. Bapak Ibu yang ikut PPG itu ketika mengidentifikasi masalah itu banyak sekali ketemu. Masalah yang pertama berkaitan dengan motivasi belajar, itu rata-rata. Nggak tahu kalau di Unpas ya. Kalau yang ikut di UAD hampir rata-rata menyampaikan permasalahan yang ditemui di kelas adalah tentang motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN. Kurangnya partisipasi belajar siswa dalam mata pelajaran PPKN. Seperti itu rata-rata tantangannya. Kemudian ditanya, mengapa kok motivasinya rendah, partisipasinya rendah? Salah satunya adalah karena dari sisi mata pelajaran, dari sisi guru gitu ya, ya termasuk motivasi dari para peserta didik juga. Tapi latar belakang mata pelajaran termasuk guru itu juga sangat mempengaruhi bagaimana motivasi itu naik dan turun dimiliki oleh siswa. Nah, jadi siswa tidak memerlukan guru yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya. Tetapi siswa itu memerlukan guru yang menyenangkan, guru yang menggembirakan, sehingga dia bersemangat untuk datang ke sekolah, semangat untuk datang ke kelas, mengikuti pembelajaran. Menjadikan mata pelajaran PPKN itu menjadi mata pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa, ini tantangan Bapak Ibu semua ya. Bagaimana menjadikan kelas itu, kelas PPKN sebagai kelas yang ditunggu-tunggu, bukan kelas yang dihindari, tetapi kelas yang ditunggu. Itu bagi Bapak Ibu semua. Selain menyenangkan adalah menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif. Nah, hal-hal yang bersifat aplikatif itu tercermin misalkan di sini Bapak Ibu. Ini generasi Z, ya, mobile generation. Jadi generasi mobile. 93,9% generasi Z itu terkoneksi dengan internet, ya. Jadi hampir sebagian besar ini generasi Z terkoneksi dengan internet. Mereka adalah addicted user, ya. Kemudian konsumsi internetnya lebih dari 7 jam per hari. Nah, Bapak Ibu, para peserta, para mahasiswa tinggal dihitung ya. Berapa konsumsi internet setiap hari, ya. Bisa saja lebih gitu ya. Kemudian kalau generasi milenial ini generasi internet. Kalau tadi mobile generation, kemudian kalau milenial internet generation ya. Jadi generasi internet ini 88,4% generasi milenial ini terkoneksi dengan internet. Ya. Disebut sebagai heavy user. Kemudian penggunaan internet itu 4-6 jam. Ya, lebih rendah dari generasi Z. Dan yang terakhir adalah generasi X. Ya, kalau ini digital imigran gitu ya. Karena mereka mengenal dunia digital, teknologi informasi itu belakangan ini. Makanya disebutnya digital imigran. Nah, 63,2% mereka terkoneksi dengan internet. Lebih kecil lagi dari generasi milenial. Mereka tergolong medium user ya. Dan konsumsi internetnya 1-3 jam per hari. Jadi kalau kita misalnya yang sederhana kirim WA kepada generasi X gitu ya, itu beruntung kalau begitu kirim langsung balas. Pas berarti pas sedang buka gitu ya. Tapi seringnya kita mendapati kirim WA itu kemudian baru dibalas di beberapa jam kemudian. Karena penggunaan internet mereka, pegang HP oleh mereka itu ya hanya 1-3 jam saja per hari. Tidak setiap waktu dipegang. Beda dengan generasi Z, kemana-mana itu bawa handphone misalnya ya. Nah, makanya
ketika berkomunikasi misalkan dengan generasi Z melalui media komunikasi itu, kita bisa cepat berkomunikasinya, ya. Kecuali sebab lain, gitu ya, kuota dan lain sebagainya. Baik, berikutnya, nah apa yang dipakai oleh generasi Z? Ya, aplikasi apa yang sering diakses? Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu, ini sedang merajai ya. Dan sebenarnya sekarang sudah ada lagi selain Instagram, ada TikTok begitu ya, Bapak Ibu ya. Ada Instagram, ada TikTok di posisi-posisi atas. Kemudian penggunaan Line, Google, Gmail, Google Plus, Chrome, Play Store ini 42,1%. YouTube 39,4%. Yang lainnya 36,7%. Facebook, karena Facebook banyaknya generasi baby boomers gitu ya, atau generasi milenial awal. BBM ini sudah mulai tergantikan. WhatsApp ini 11,77%. Tetapi di survei lain, WhatsApp itu menjadi media komunikasi yang yang digunakan paling banyak. Jadi WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi. Ya. Nah, karena berbagai karakteristik tersebut, maka bagaimana mendidik generasi Z itu, ya Bapak Ibu? Paradigma guru masa kini hendaknya menjawab 4 tantangan besar. Ini sebagaimana kurikulum yang disusun oleh PPKN Unpas, ya. Kurikulum beracuan, selain beracuan KKNI, beracuan juga revolusi industri 4.0. Kemudian menjawab tantangan tentang globalisasi, menjawab kebutuhan domestik terkait daya saing dan penyediaan tenaga kerja, serta mendidik generasi Z. Ini paradigma guru yang harus dibangun sekarang, bahwa yang sedang dididik adalah generasi-generasi Z dengan karakteristik tadi. Dia tidak bisa terlepas dari internet, kemudian menyukai berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital, dan menyukai pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian perubahan dunia yang begitu cepat dan tidak linear ini mengubah cara bekerja dan belajar. Nah, untuk itu pendidikan masa depan ini menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan harus berpusat pada siswa. Bagaimana siswa menjadi pusat pembelajaran, baik secara aspek akademis juga berkaitan dengan kepribadian atau karakter. Makanya ada gerakan penguatan pendidikan karakter, misalkan salah satunya itu dalam rangka bagaimana kita mendidik generasi Z. Menyoal posisi guru di era revolusi industri 4.0, Dirjen GTK mengingatkan agar para guru tidak melupakan perannya sebagai pendidik. Guru harus mampu menjadi teladan agar bisa menjalankan pendidikan karakter yang sangat penting di masa depan. Ini Bapak Ibu tantangan untuk kita para pendidik, bagaimana kita menjadi teladan. Kemarin sampai tadi malam itu ramai sekali, ada guru ya, viral di media sosial, ada guru yang menampar siswa, kemudian memukul dengan tas gitu ya, termasuk menendang siswa. Tentu ya kita tidak tahu latar belakangnya apa, tetapi kalau sekilas kita lihat pasti guru itu bukan menjadi teladan gitu ya. Dan bagaimana kita menjadi teladan ini tantangan yang luar biasa di era sekarang ini. Dengan perkembangan teknologi, mengajar bisa dilakukan tanpa guru. Ya, kalau urusan kecerdasan, kepintaran, pengetahuan yang banyak terhadap berbagai ilmu, Google itu lebih pintar dibanding guru, dibanding dosen. Ya, kalau cuma mengajar saja, guru bisa digantikan katanya ya, dengan berbagai teknologi tadi. Tetapi sebagai pendidik, guru masih akan dibutuhkan sampai kapanpun, dan ini tidak bisa tergantikan. Jadi sebesar apapun perkembangan teknologi, ini tidak dapat menggantikan
peran guru sebagai pendidik. Kalau sekedar mengajar saja, transfer pengetahuan, berbagai sumber-sumber pengetahuan sekarang tersedia sangat luas di berbagai media. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya, nah ini tentang kerangka kompetensi abad ke-21, saya kira Bapak Ibu sudah sangat maklum gitu ya, memahami bahwa inilah abad ke-21 yang memerlukan berbagai keterampilan. Misalkan di sini ada critical thinking skill ya, keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan kreativitas. Ini C yang barangkali nanti Kang Aden bisa berbagi banyak hal ya, bagaimana mengembangkan 4C di dalam pembelajaran PPKN. Dan ini terus-menerus harus dibangun dalam rangka menyiapkan generasi Z, generasi abad 21 ya, yang tadi yang memiliki karakter kuat, apalagi kita sebagai guru PPKN ya. Nah, berkaitan dengan generasi Z tadi, karakteristik tadi dan pembelajaran yang dibutuhkan tadi, maka ada 9 karakter guru abad ke-21 yang perlu dikuasai oleh kita semua. Tadi yang pertama adalah guru yang mampu menerapkan student center, ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga guru menjadi fasilitator, ya. Dan kemudian ada yang kedua adalah lifelong learner. Guru harus tetap up to date dengan tren dan teknologi pendidikan saat ini agar dapat mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Bapak Ibu, barangkali pengetahuan awal tentang sesuatu yang baru, siswa-siswa kita itu lebih tahu duluan dibandingkan kita. Nah, karena itu, atau mereka lebih update informasinya dibandingkan kita, dibandingkan guru. Nah, karena itu jangan sampai guru kemudian tidak update dengan berbagai informasi itu. Makanya ada berbagai media sosial, ada informasi-informasi, berita, dan lain sebagainya, itu harus menjadi santapan sehari-hari dari Bapak Ibu guru, gitu ya. Kemudian di sini melek teknologi, ya. Teknologinya melek terhadap teknologi, jadi dia akrab dengan teknologi, menguasai bagaimana teknologi itu dimanfaatkan. Adaptif, ya, harus lebih adaptif dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kita sudah teruji lah kemarin ketika awal-awal pandemi, bagaimana kita mengubah pembelajaran yang konvensional misalnya, kemudian menjadi pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Guru juga harus fleksibel, tidak tergantung pada peraturan atau aplikasi tertentu, dan selalu berinovasi, mencari alternatif, ya, sehingga tidak kebingungan ketika terdapat hambatan. Harus punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Paham cara berkolaborasi, karena yang kita ajarkan generasi Z yang dituntut memiliki keterampilan berkolaborasi. Berarti kita sendiri harus paham itu. Berpikir ke depan, kreatif dan inovatif, ini kata kunci yang sedang kita bahas hari ini, serta reflektif, mampu menganalisis hasil belajar siswa untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Nah, yang kategori 1 Bapak Ibu kemarin sudah menyampaikan hasil pelaksanaan refleksi diri, begitu ya. Kemudian diajukan di uji kinerja itu di portofolio. Dan Bapak Ibu sudah berhasil menyusun itu, gitu ya, merefleksikan itu. Baik. Berikutnya, mengapa perlu inovasi media pembelajaran PPKN? Nah, ini kalau kita baca pengertian mata pelajaran atau bidang kajian PPKN, ini masih yang lama, penjelasan pasal 77I dan 77J Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ini tugas berat Bapak Ibu ya, tidak sedikit ini. Mata pelajaran PPKN itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks
nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi, Undang-Undang Dasar, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI. Ini kan tugas yang tidak sedikit, tugas yang cukup berat, dan karena itu kita perlu terus melakukan inovasi pembelajaran, termasuk salah satunya komponen media pembelajaran. Apa inovasi itu? Inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, atau bahasa lain adalah pembaruan. Inovasi juga berarti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, atau alat-alat tertentu. Ditemukan gagasan baru, metode baru, alat baru, atau yang pertama tadi, memasukkan atau pengenalan hal-hal baru atau pembaruan dari apa yang sudah ada. Nah, dalam hal pendidikan di sekolah, inovasi sekolah dalam difusi teknologi informasi dan komunikasi adalah jawaban atas tantangan yang terjadi dalam disrupsi di dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita itu kan mengalami disrupsi yang luar biasa ya Bapak Ibu. Karena itu inovasi ini menjadi jawaban untuk menjawab berbagai tantangan disrupsi di dunia pendidikan. Inovasi media pembelajaran adalah suatu pengembangan media pembelajaran tepat guna, ini kata kuncinya. Pengembangan media pembelajaran yang tepat guna, yang baru, dan atau memiliki kebaruan, ya, serta mampu memecahkan persoalan pembelajaran. Itu inovasi yang dimaksud dalam media pembelajaran. Nah, berikutnya yang terakhir, ini bagian terakhir tentang podcast. Podcast untuk pembelajaran PPKN. Ini salah satu saja Bapak Ibu yang dapat dikelompokkan sebagai media pembelajaran PPKN yang inovatif. Kita bisa mengembangkan podcast, atau dalam bahasa kita ini sudah ada padanan katanya, yaitu siniar, ya. Siniar namanya, siniar untuk pembelajaran PPKN. Nah, sekolah dengan dukungan guru, komite sekolah, kemudian orang tua harus bersiasat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi beragam tantangan dalam pembelajaran. Nah, kemarin di awal pandemi itu betul-betul kolaborasi antara guru, komite sekolah, orang tua ini benar-benar diperlukan gitu ya, agar pembelajaran tetap dapat berjalan dengan lancar, terutama memanfaatkan teknologi. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan podcast untuk pembelajaran. Nah, mengapa podcast ini? Beberapa contoh Bapak Ibu yang coba kami searching gitu ya. Ada Google Podcast, di Google Podcast ketemu banyak tokoh yang juga mengembangkan podcast, ya, banyak pesohor yang mengembangkan podcast. Nah, ini saya sendiri mengembangkan podcast yang bisa diputar di Spotify. Kemudian Indonesia ternyata negara kedua pendengar podcast terbanyak setelah Brasil, ya, Brasil, Indonesia, Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang mengawali adanya podcast itu ada di urutan bawah, ternyata kalah dengan Indonesia. Mungkin karena jumlah populasi kita cukup besar ya, sehingga pendengar podcast kita itu termasuk terbanyak kedua. Dan dari rentang usia yang paling banyak mendengar podcast itu adalah usia antara 20 sampai 24 gitu ya. 15 sampai 19, kemudian 20 sampai 24. Jadi ini usia-usia usia-usia mahasiswa misalkan, termasuk usia-usia sekolah di tingkat atas. Jadi berdasarkan dua data ini, bahwa kita sebagai pendengar podcast terbanyak, kemudian usia pendengar podcast itu berkisar antara 15 sampai 24 tahun, itu yang paling banyak, maka sebenarnya kita bisa mengembangkan ini sebagai salah satu media pembelajaran inovatif ya. Kalau merujuk kepada
kalau saya searching berbagai podcast PPKN itu sudah ditemukan lumayan cukup banyak podcast-podcast yang berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Nah, ini saya kira tentang pengertian saja apa itu podcast. Kemudian ada 3 jenis perangkat podcast yang bisa kita kembangkan, Bapak Ibu. Ada audio podcast, ya, kalau Spotify ya jelas audio podcast ya. Kemudian Google Podcast itu audio podcast, ada enhanced podcast, dan yang ketiga video podcast. Nah, audio podcast yang seperti ini, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mendengar saja ketika ini diputar, Bapak Ibu mendengar podcast itu. Kemudian ada yang enhanced podcast. Nah, ini sama mendengar tetapi ada videonya. Dia lebih memilih indah tapi bohong daripada benar tapi pahit. Kemudian yang Bapak Ibu ini sudah kenal betul video podcast. Jadi Corbuzier ya tentang Close the Door. Oke, ini tiga alternatif podcast yang bisa kita kembangkan. Ini beberapa podcast yang saya cari di Spotify dengan kata kunci PPKN, ternyata sudah lumayan banyak juga ya yang mengembangkan, guru-guru yang mengembangkan podcast PPKN, menyampaikan mereka materinya kemudian disimpan di podcast. Ini juga ya, mungkin salah satunya ada dari Bapak Ibu di sini gitu ya. Nah, mengapa podcast? Ya, karena ini adalah salah satu alternatif saja ya, salah satu alternatif media pembelajaran yang inovatif. Mengapa podcast? Karena dia melampaui batas ruang dan waktu ya. Dapat diunduh dan disimpan dalam perangkat komputer maupun mobile. Kemudian mengatasi keterbatasan pengalaman. Jika sebuah objek yang diinginkan tidak dapat ditemukan atau dialami secara langsung, maka objek sumber belajar itu dapat dalam bentuk podcast bisa dihadirkan. Di podcast itu Bapak Ibu bisa searching, itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali tema atau topik bahasannya. Termasuk ada podcast yang khusus baca buku. Jadi itu membantu kita, kalau dengar podcast itu membantu kita membaca berbagai buku ya. Dan berikutnya adalah podcast merupakan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektif karena dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang variatif, perangkat pemutarnya sederhana dan mudah ditemukan, didengarkan di mana saja, kapan saja. Bahkan bagi yang terbiasa multitasking tadi. Kemudian efisien karena praktis dan ramah bandwidth, karena format audio digital yang diunggah berukuran kecil sehingga meringankan proses pemutaran secara langsung, streaming maupun pengunduhan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat konten ini, maka pilihlah konten yang berbobot. Koneksi otentik antara pembawa acara dengan pendengar. Ya, jadi yang baik memang konten podcast itu yang mendekatkan pembawa acara dengan pendengar, tidak ada jarak. Kemudian konten yang berkelanjutan, ya, baik diambil dari potensi lingkungan, fisik dan sosial maupun hal-hal lain ya sebagai sumber pembelajaran. Nah, terakhir tantangan bagi pendidik PPKN di sini. Perubahan pada setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pembelajaran, terjadi begitu cepat. Tuntutan abad ke-21 itu kan luar biasa. Ya. Para pendidik perlu mengakrabi TIK, kemudian digitalisasi, akrab dengan dunia daring, gitu ya, dan pembelajaran mandiri, belajar dari YouTube, belajar dari LMS, e-learning, gitu ya, belajar dari podcast dan lain sebagainya. Di era digitalisasi, guru PKN perlu menyusun konten-konten yang dapat membangun karakter akhlak mulia warga negara. Ini bagaimana kita menyampaikan pembelajaran, kemudian menyisipkan pesan-pesan sehingga sikap
karakter yang mulia, akhlak mulia itu tetap dapat tersampaikan dengan baik. Bukan sebaliknya, ya. Dan dapat diakses secara mudah. Ini tantangan bagi kita bagaimana mengembangkan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nah, podcast adalah salah satu media pembelajaran jarak jauh yang seharusnya disiapkan dengan baik. Melalui podcast, Bapak Ibu guru bisa mengajak para siswa untuk membangun kreativitas dan penalaran. Nah, bahkan mengajak siswa menjadi podcaster dengan mengisi konten podcast. Ini bisa pembelajaran dengan berbasis project ini, project based learning. Jadi siswa yang diminta untuk mengisi podcast, ya, mengembangkan podcast. Ini salah satu bagian dari project based learning dalam pembelajaran PPKN. Bisa pula ada kelompok podcaster dibuat di sekolah sebagai sebuah ekstrakurikuler, layaknya studio radio. Ya. Sekarang di berbagai instansi itu sudah banyak dikembangkan podcast khusus berkaitan dengan instansi, termasuk sekolah, termasuk perguruan tinggi misalnya. Kelincahan sekolah dalam memanfaatkan teknologi digital dan mengembangkan aset digitalnya adalah gambaran sekolah di masa depan. Jadi sekolah harus akrab dengan aset-aset digital dan mengembangkan teknologi digital. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal, berbagi saja tentang kebutuhan mengembangkan media pembelajaran inovatif untuk pembelajaran PPKN abad ke-21. Tetapi saya sering menyampaikan di berbagai kegiatan ada mahfudot yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan pedoman. Dalam pembelajaran, metode itu lebih penting daripada materi ajar. Guru lebih penting daripada metode, tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.